ini dengan saya Bu Yuli. Nah, pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang kekuasaan Komisi Dagang VOC. Yuk, mari simak video Ibu. Kita perlu mengetahui dulu, apa sih VOC itu? Nah, VOC adalah singkatan dari Verenigde Oost-Indische Compagnie, merupakan persekutuan dagang yang berasal dari Belanda atau Hindia Timur yang memiliki monopoli untuk melakukan aktivitas perdagangan di kawasan Asia. Nah, VOC juga bisa disebut sebagai kongsi dagang. Sedangkan orang Indonesia sendiri biasa menyebut VOC dengan sebutan company. Company dalam bahasa Inggris bermakna perusahaan. Jadi, VOC itu adalah perusahaan dagang milik Belanda yang berada di Indonesia atau Hindia Belanda. Lahirnya VOC. Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan bangsa Eropa datang ke Indonesia adalah untuk mencari keuntungan. Dengan semboyan 3G atau Gold Glory Gospel, mereka datang ke Indonesia. Nah, ternyata keuntungan yang dimaksud di sini adalah mereka tidak hanya ingin mencari logam mulia saja, tetapi mereka juga ingin menguasai daerah penghasil rempah-rempah. Nah, bagi mereka rempah-rempah ini sangat istimewa dan luar biasa nilainya. Nah, tentu ini menjadi barang buruan atau barang incaran yang sangat dicari oleh mereka. Nah, informasi tentang banyaknya rempah-rempah di wilayah Nusantara itu sudah sangat luas di kalangan bangsa Eropa. Nah, akibatnya banyak muncul persekutuan-persekutuan dagang yang kemudian saling bersaing. Nah, persaingan ini antar bangsa, misalnya bangsa Belanda dengan bangsa Eropa yang lainnya, Inggris, Spanyol, Prancis. Dan bahkan persaingan ini juga terjadi antar para pedagang Belanda itu sendiri. Selain itu, Belanda juga merasa tersaingi dengan adanya Inggris, di mana Inggris pada saat itu sudah memiliki kongsi dagang terlebih dahulu, yaitu kongsi dagang EIC yang berkedudukan di India. Akhirnya, pada tahun 1598, seorang tokoh Belanda yang bernama Johan van Oldenbarnevelt ini mengusulkan untuk membentuk sebuah kongsi dagang milik Belanda, di mana sebenarnya tujuan ini adalah untuk menyaingi bangsa Inggris. Nah, akhirnya pada tanggal 20 Maret 1602, secara resmi VOC ini didirikan yang awalnya berkedudukan di Amsterdam. Tujuan dibentuknya VOC. Untuk yang pertama, tujuan dibentuknya VOC adalah menghindari persaingan yang tidak sehat antar sesama kelompok atau kongsi perdagangan Belanda. Dengan kata lain, VOC ini dibentuk untuk menghindari persaingan-persaingan yang tidak sehat di antara para pedagang Belanda. Selain itu juga tujuan dibentuknya VOC ini untuk mewadahi para pedagang Belanda yang berada di Indonesia. Tujuan yang kedua dibentuknya VOC adalah untuk memperkuat kedudukan para pedagang Belanda dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang lain. Maksud dari pedagang lain ini adalah pedagang asing ataupun pedagang yang dari Eropa sendiri. Tujuan dibentuknya VOC yang ketiga adalah sebagai kekuatan revolusi dalam perang 80 tahun pada tahun 1568 sampai 1648, sehingga VOC memiliki tentara. Nah, perang 80 tahun ini dikenal dengan pemberontakan Belanda yang berlangsung selama 80 tahun. Periode ini ditandai dengan 17 provinsi di Belanda melakukan perlawanan terhadap Raja Spanyol. Nah, menjelang pemberontakan, pasukan Raja Spanyol ini
berhasil menaklukkan sekaligus menekan pemberontakan. Namun, pemberontakan ini tumbuh lebih kuat, sehingga pada tahun 1572, pemberontakan ini berhasil menaklukkan wilayah Brele. Yang hal ini menunjukkan bahwa kekalahan terjadi pada Raja Spanyol. Nah, akhirnya pada tahun 1648, 17 provinsi ini mencapai kemerdekaannya sebagai Provinsi Bersatu Belanda atau dikenal sebagai Republik Belanda. Perang 80 tahun ini sangat membutuhkan biaya yang besar bagi pihak Belanda. Nah, dengan adanya VOC ini membantu revolusi Belanda dalam membangun negaranya kembali. Nah, selain itu, VOC ini juga memiliki tentara. Nah, yang berarti hal itu membantu melengkapi kerajaan Belanda. Kepemimpinan VOC. VOC dipimpin oleh sebuah dewan yang beranggotakan 17 orang direktur atau disebut sebagai Hirin 17. Nah, dewan 17 ini mereka berasal dari 17 provinsi yang berada di Belanda sebagai pemilik saham VOC. Nah, pada awal pertumbuhannya sampai tahun 1610, dewan 17 ini menjalankan tugas-tugas dan menyelesaikan berbagai urusan VOC langsung dari wilayah Amsterdam, karena markas besar VOC itu berada di Amsterdam, di negeri Belanda. Nah, akan tetapi hal ini dinilai tidak efektif. Kenapa? Bisa kamu bayangkan, Dewan 17 yang berkedudukan di Amsterdam, di negeri Belanda, ini harus mengurus wilayah yang ada di Kepulauan Nusantara. Nah, sudah tentu hal itu tidak dapat menjalankan tugas secara cepat dan efektif. Nah, sementara persaingan yang berada di Nusantara itu semakin keras. Persaingan antar bangsa-bangsa lain. Nah, berangkat dari masalah itu, pada tahun 1610 diciptakanlah jabatan baru, yaitu Gubernur Jenderal. Nah, Gubernur Jenderal ini merupakan jabatan tertinggi yang tugasnya mengendalikan kekuasaan di negara jajahan VOC. Nah, Gubernur Jenderal yang pertama adalah bernama Pieter Both. Nah, Pieter Both ini diharapkan dapat menata organisasi kongsi dagang dengan sebaik-baiknya agar bisa memonopoli perdagangan di wilayah Hindia Timur dengan baik. Seperti itu. Hak-hak khusus VOC atau disebut hak oktroy. Hak khusus yang pertama adalah melakukan monopoli perdagangan. Monopoli perdagangan di sini maksudnya adalah mengeruk sebanyak mungkin kekayaan ataupun keuntungan yang ada di wilayah negara jajahan atau di tanah jajahan di Hindia Belanda. Nah, kemudian hak yang kedua adalah memiliki angkatan perang sendiri. Nah, kita ketahui bahwa negara Belanda dengan Hindia Belanda itu jaraknya cukup jauh. Nah, hal ini membutuhkan keamanan khusus. Oleh sebab itu, VOC diberikan hak untuk membuat angkatan perang sendiri. Kemudian hak yang ketiga adalah melakukan peperangan. Nah, sebagai perusahaan yang memonopoli perdagangan, tentu hal ini menimbulkan banyak perlawanan dari penguasa-penguasa pribumi. Nah, maka dari itu, VOC diberikan hak khusus untuk menentukan atau melakukan peperangan. Kemudian hak yang keempat adalah mengadakan perjanjian dengan penguasa setempat.
Jadi VOC diberi hak untuk melakukan perjanjian dengan penguasa setempat yang dimana itu untuk keuntungan mereka sendiri. Jadi nantinya itu mereka melakukan perjanjian, tetapi yang jelas keuntungannya jelas lebih banyak kepada VOC. Nah, yang kelima adalah mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri. Jadi VOC diberi hak atau diberi kewenangan untuk mengeluarkan mata uang sendiri. Kemudian yang keenam adalah mengangkat pegawai sendiri, baik itu pegawai tentara ataupun bagian administrasi untuk melakukan administrasi VOC dengan baik. Kemudian yang ketujuh adalah memiliki pemerintahan sendiri di negeri jajahan. Nah, memiliki pemerintahan sendiri di negeri jajahan ini maksudnya adalah VOC diberi kewenangan untuk mengatur pemerintahan di negeri jajahan sebagaimana yang mereka inginkan atau sebagaimana yang diinginkan oleh para dewan itu, yang nantinya keuntungannya pasti berpihak kepada kerajaan Belanda. Pendudukan VOC. Pada tahun 1614, Peter Booth digantikan oleh Jenderal Gerard Reyns. Jenderal Gerard Reyns ini merupakan seorang politikus Belanda, tetapi baru berjalan 1 tahun, kemudian digantikan oleh Laurens Weil. Nah, pada masa jabatannya, Laurens Weil ini berhasil membangun gedung Mauritius yang berlokasi di tepi sungai Ciliwung. Kemudian, pada tahun 1619, Gubernur Jenderal Laurens Weil ini digantikan oleh Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen atau J.P. Koen. Nah, J.P. Koen ini merupakan pemimpin yang terkenal kejam. Dia itu melakukan penyerangan terhadap pasukan Banten dan Inggris di Jayakarta, kemudian membumi hanguskan kota tersebut. Nah, dari puing-puing kota yang sudah hancur itu, kemudian J.P. Koen membangun kota baru yang bernama Batavia. Dia merupakan gubernur jenderal yang ambisius untuk menguasai wilayah Indonesia. J.P. Koen bisa dikatakan sebagai peletak dasar penjajahan VOC di Indonesia. Nah, dengan sikapnya yang congkak dan tindakannya yang kejam ini, dia berusaha meningkatkan eksploitasi kekayaan bumi Nusantara hanya untuk kepentingan dan keuntungan pribadi dan negaranya. Dia melakukan eksploitasi itu dengan melakukan berbagai banyak cara. Di antaranya adalah merebut pasaran pertanian dan melakukan monopoli. Biasanya dengan memaksakan monopoli seperti monopoli rempah-rempah yang ada di Maluku. Nah, kemudian yang kedua adalah memperoleh hasil pertanian pribumi dengan cara pemaksaan. VOC ini tidak ikut aktif secara langsung dalam kegiatan produksi pertanian, tetapi dia dapat mendapatkan hasil pertaniannya itu dengan mudah sekalipun harus dengan paksaan. Nah, yang ketiga adalah menduduki tempat-tempat yang strategis dengan cara politik adu domba atau divide et impera. Nah, dia itu VOC selalu berusaha mengincar dan berusaha keras untuk menduduki tempat-tempat yang memiliki posisi strategis, yang dimana cara-cara yang dilakukan di samping dengan adanya kekerasan dan peperangan juga melakukan politik adu domba tersebut. Kemudian yang keempat adalah melakukan intervensi terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara. Maksudnya intervensi di sini adalah melakukan campur tangan dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara, terutama menyangkut usaha pengumpulan hasil bumi dan pelaksanaan monopoli, serta melakukan intervensi dalam pergantian penguasa lokal. Kemudian yang kelima adalah memperalat lembaga-lembaga pribumi. Jadi lembaga-lembaga pemerintahan tradisional atau kerajaan masih tetap dipertahankan dengan harapan bisa dipengaruhi atau dapat diperalat.
Kalau tidak mau, maka mereka akan memerangi. Nah, cara-cara seperti itulah, cara-cara seperti monopoli, intervensi, politik adu domba, itu kemudian menjadi kebiasaan VOC dalam pemerintah kolonial Belanda yang melestarikan penjajahan di bumi Indonesia. VOC gulung tikar. Pada abad ke-17 hingga awal abad ke-18, VOC mengalami puncak kejayaan, di mana selain hak-hak istimewa atau hak-hak oktroy yang dimiliki oleh VOC, para pegawai VOC juga sangat loyal, hingga menyebabkan VOC mengalami puncak kejayaan. Nah, akan tetapi karena merasa menjadi perusahaan yang besar dan kaya, kemudian para pejabat VOC melakukan korupsi. Jadi keloyalitasan para pejabat, para pegawai VOC tersebut tidak berlangsung secara lama, tidak terus-menerus. Akan tetapi mereka memiliki pikiran bagaimana untuk memperkaya dirinya sendiri, bukan memikirkan bagaimana memajukan usaha perdagangannya. Nah, hal ini berdampak pada beban finansial VOC yang semakin besar dan kemudian dinyatakan bangkrut. Jadi VOC tercatat pada tahun 1673 tidak mampu membayar dividen. Kas VOC juga merosot karena serangkaian perang yang dilakukan VOC dan beban hutang yang tidak dapat terbayar. Itu disebabkan karena korupsi yang dilakukan oleh para pejabat maupun pegawai VOC. Oleh sebab itu, pada 31 Desember 1799, VOC dibubarkan. Terima kasih, tetap semangat belajar sejarah.